Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang jaringan tumbuhan lanjutan pada mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Delvina Walyafi, Villa Dwi Anggraini, Monica Febriona Silaban, dan juga saya, Mutiara Salsabila, akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk materi pertemuan kali ini tentang jaringan pelindung. Untuk pembacaan pertama, kami persilahkan kepada Monica Febriona Silaban. Kepada Monica, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi mengenai pengertian jaringan pelindung. Jaringan pelindung adalah jaringan yang melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Jaringan pelindung tersusun atas jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis adalah jaringan yang menyelimuti seluruh bagian tumbuhan atau dapat dikatakan sebagai kulit luar tumbuhan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang jaringan pelindung. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delvina Walyafi. Kepada Delvina, dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jaringan epidermis. Yang pertama, karakteristik jaringan epidermis. Memiliki susunan sel rapat tanpa disertai ruang antar sel. Terdiri dari sel-sel hidup, dinding sel yang berbeda-beda pada berbagai jenis tumbuhan. Memiliki protoplasma hidup yang mengandung kristal geram, getah, kristal silikat, dan minyak. Memiliki vakuola yang berukuran besar yang dapat berisi antosianin. Tidak berkloroplas kecuali pada sel penutup, pada hidrofit, dan tumbuhan di bawah naungan. Mengalami modifikasi dengan membentuk derivat jaringan epidermis seperti stomata, filamen, trichomata atau rambut-rambut, sel kersik atau silika, spina atau duri, dan sel kipas. Selanjutnya yaitu adalah fungsi jaringan epidermis. Yang pertama, sebagai pelindung semua organ tumbuhan. Yang kedua, membatasi penguapan pada tumbuhan. Yang ketiga, penyimpanan cadangan air. Yang keempat, penyerapan zat air dan unsur hara. Dan yang kelima, difusi oksigen dan gas dioksida. Sebelumnya, atas penyampaian saya, selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Villa mengenai macam-macam derivat epidermis. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Villa Dwi Anggraini. Kepada Villa, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu macam-macam derivat epidermis. Yang pertama ada stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. B. Trichomata. Trichomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis atau emergens. C. Litokis. Terdapat pada epidermis spicius dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tangkai selulosa dengan deposisi atau endapan Ca karbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah yang disebut sistolit. D. Sel silika dan sel gabus. Pada Gramineae, di antara sel-sel epidermis yang memanjang di sebelah atas tulang daun, terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. E. Sel kipas atau bulliform cell. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakuola yang besar. F. Lentisel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya ada bintik-bintik yang disebut dengan lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stomata. Setelah
stoma tidak berfungsi lagi, maka stoma akan berubah fungsi menjadi lentisel atau porigabus. G. Filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. H. Parenkim air atau jaringan air yang merupakan beberapa lapis sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuh xerophyta. Sekian penyampaian materi dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pembacaan materi selanjutnya akan saya lanjutkan tentang jaringan gabus. Jaringan gabus memiliki karakteristik yang pertama yaitu tersusun atas sel-sel hidup, kemudian mati, kemudian susunan selnya rapat, dan dinding sel mengalami penebangan oleh zat suberin. Kemudian, pada gambar dapat kita lihat bagian-bagian dari jaringan gabus itu sendiri. Kemudian, untuk fungsi jaringan gabus sendiri, yang pertama yaitu menggantikan epidermis sebagai pelindung, kemudian mencegah penguapan, dan terakhir melindungi dari kerusakan mekanis dari patogen. Struktur jaringan gabus itu sendiri terdiri atas yang pertama endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa yang bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya menjadi penebalan-penebalan yang berupa titik-titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin serta kutin yang disebut titik atau pita kaspari. Selanjutnya pada jaringan gabus terdapat periderm. Velogen ke arah luar membentuk gabus yang disebut velum, dan ke arah dalam membentuk parenkim yang disebut veloderm. Velogen, velum, dan velodem membentuk jaringan kulit gabus yang disebut periderm. Kemudian, pada jaringan gabus sendiri terdapat eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.